Cek teman-teman, selamat datang kembali di kelas interaksi manusia dan komputer. Kita berjumpa lagi di dalam satu bahasan yang lebih lagi setelah minggu lalu kita menyimak diskusi tentang UI dan juga UX, yaitu jembatan bagaimana manusia dengan komputer itu bisa ditemukan interaksi yang baik, interaksi yang optimal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang usability. Jadi setelah interaksi terbangun, maka ada satu yang harus diperhatikan, yaitu usability. Usability itu berasal dari kata use, ya. Use itu berarti digunakan. Digunakan artinya aplikasi yang kita bangun, user interface yang kita desain, user experience yang telah kita gali, itu harus mengarah kepada satu hal, yaitu usable, bisa dipakai, iso tinggu. Jadi teman-teman, kita mau bikin desain sebagus mungkin, kita mau bikin desain semenarik mungkin, atau kita mau berhasil menggali user experience sedetail mungkin, tapi kalau tidak bisa dipakai atau user tidak bisa memakai dengan baik aplikasi kita, maka goal dari UI maupun UX kita bisa dikatakan gagal. Kenapa gagal? Ya, karena tidak usable tadi. Oleh karena itu di chapter 6 ini, setelah kita memperhatikan perilaku user, perilaku manusia seperti apa, maka yang harus kita perhatikan adalah usability. Ya, banyak desainer UI UX, ya, semua orientasinya tidak hanya skill design, tapi bagaimana aplikasi itu usable. Contoh aplikasi game untuk anak-anak. Anak-anak yang belum bisa baca, belum bisa nulis, nggak ngerti bahasa Inggris, kenapa bisa lancar menggunakan aplikasi game khususnya mobile, ya, di mobile, di Android, di Play Store mereka bisa download, ya, bahkan mereka bisa search sendiri gitu dengan bantuan Google Voice. Ya, karena itu keberhasilan dari sebuah UI UX. Misalnya Anda dapat tugas untuk menggali experience seorang anak bermain game yang ada di HP orang tuanya. Kalian perhatikan tingkah lakunya, kalian perhatikan gerak-geriknya, ya, sampai akhirnya kalian bisa tahu, oh, anak ini bisa itu bukan karena membaca, karena matanya itu terangsang dengan misalnya tombol play itu pasti segitiga seperti itu, terus tombolnya gerak-gerak. Nah, ketika dia melihat sesuatu yang gerak-gerak, mata menangkap, akhirnya sensoriknya itu menyuruh tangannya untuk menekan itu. Nah, dari situ dia bisa jalan. Oh, misalnya balapan, ya, game balap. Kalau panahnya ke atas itu berarti maju, ya. Ke kanan berarti dia belok kanan, ke kiri belok kiri. Itu semua by experience, ya. Dan bisa usable karena kita bisa mengamati dengan baik dan dengan sukses tadi. Nah, game yang dibuat semenarik mungkin, sebaik mungkin pun kalau tidak memperhatikan kaidah usability juga tidak akan sukses, tidak akan bisa dikatakan sebagai satu aplikasi yang baik. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan prinsip usability. IMK yang baik adalah IMK yang sampai kepada tujuan akhir, yaitu usability. Not just the good design, ya, but also usable. Nah, teman-teman, selama ini kita sudah lihat konsepnya HCI, IMK, kemudian komponennya kita sudah bahas manusia beserta psikologinya, komputer, kemudian interaksi, bagaimana UI UX itu menjembatani antara manusia dan komputer. Nah, kali ini kita membahas tentang usability, ya. Secara skema pembelajaran kita seperti itu. Apa sih usability itu, teman-teman? Ya, usability is the degree to which something, software, hardware, or anything else is easy to use and a good fit for the people who use it. Perhatikan yang saya cetak warna orange,
Di situ dikatakan easy to use, jadi mudah digunakan dan memiliki good fit ya for the people. Jadi memiliki sesuatu yang pas ya, pas untuk orang yang menggunakan itu. Mudah dan pas ya. Itu adalah usable. Jadi derajat atau ukuran sesuatu itu gampang atau enggak dan pas atau tidak. Itu usability. Jadi aplikasi kita, setiap kali kita mau bangun aplikasi, khususnya di bidang UI UX, maka yang harus teman-teman perhatikan, ini nanti easy to use atau enggak. Kemudian ini punya good fit, pas enggak untuk usernya nanti. Jangan sampai usernya anak-anak, ya, tampilannya seperti command prompt. Bayangin mau ngegame anak kecil harus ketik ya, change directory ya kan, root dan lain-lain. Wah, harus ubah aksesnya dan lain-lain, kan nggak mungkin seperti itu ya. Jadi easy to use and good fit itu orientasi dari IMK. It is quality or characteristic of product. Jadi tadi kualitas dan karakteristik dari produk, kemudian menerapkan prinsip efisien, efektif, dan memuaskan bagi yang menggunakan itu. Jadi sekali lagi bukan masalah good design saja, tetapi satisfying for those who use it, enggak gitu loh. Jadi pernah kakak angkatan kalian pinter desain ya teman-teman ya, pinter desain, bikin UI bagus banget, tapi masa ya karena good design aplikasi anak-anak kok nuansanya metal ya, hitam dan lain-lain. Wah, nanti mau jadi apa gedenya anaknya ya. Jadi usability ini harus tetap jadi orientasi akhir daripada pembangunan sebuah user interface. Tidak bisa kita hanya aku pinter desain, tenang aja aku bisa, ini bagus-bagus, perpaduan warnanya sesuai dengan yang dulu pernah kita bahas di colors.co itu, wah pokoknya semua udah oke, semua udah bagus. Ya enggak gitu loh. Jadi kita enggak sekedar layoutnya bagus, layoutnya baik, atau tampilannya baik dan seterusnya, enggak. Tetapi kita harus juga memperhatikan usable atau tidak. Ya. And it is a shorthand term for a process or approach to creating this product, also called user-centered design. Jadi sekali lagi, ini juga disebut sebagai user-centered design, karena pusat daripada desain kita adalah kepuasan user. Ya, desain kita bukan kepuasan kita. Ya, kepuasan kita mungkin bagi kita desainer UI warna pink itu nggak suka aku, ya, nggak suka. Tapi user kita anak-anak cewek misalnya, kita bikinin aplikasi untuk ABG cewek-cewek itu, mereka suka banget kan warna pink gitu kan, kayak babi itu kan warnanya pink. Ya warna pink gitu, kita nggak suka, tapi user kita suka. Pertentangan batin. Padahal IMK itu adalah sebuah seni, ya, sebuah seni dan sebuah teknik, ya, seni dan teknik bergabung. Ya, seni itu kan kepuasan batin yang bikin. Kita pengennya nggak warna pink, tapi user kita warna pink. Nah ini idealisme seninya sedikit di-adjust, ya, sedikit disesuaikan. Jadi yang perlu kita perhatikan sekali lagi bukan selera kita, tetapi selera user kita. Ya, oke. Nah, tadi definisi usability secara singkat sudah saya teman-teman bahas. Kalau kalian mau lihat secara international standard usability seperti apa, nanti bisa kalian screenshot tampilan Anda, kemudian Anda bisa baca ya. Tapi singkatnya tadi saya katakan adalah measurement, ukuran untuk easy to use dan good fit, tadi pas untuk digunakan. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan, konsep dari usability adalah kualitas atribut, ya, bagaimana mudahnya itu sistem itu digunakan. Jadi konsep usability itu mengacu kepada metode untuk meningkatkan easy of use during the design process. Jadi sekali lagi easy of use-nya, mudah digunakannya. Kenapa kok ada aplikasi ya di Play Store mungkin seminggu sekali kalian dapat update-nya, atau aplikasi berapa bulan sekali dapat update-nya? Ya karena mereka terus melakukan
perbaikan ya. Mungkin satu sisi perbaikannya adalah di sisi algoritma yang ada di dalam, tapi dari sisi UI-nya, tampilan interface-nya teman-teman, ya juga diimprove. Tidak heran kadang kita upgrade apa misalnya HP saya ya Xiaomi, Mi UI-nya itu kan kadang bisa tampil drastis ya teman-teman yang pakai Xiaomi, yang pakai Apple pasti nggak tahu ya. Jadi kalau kita update Mi UI itu kadang tampilan kita bisa drastis berubah, kadang nggak berubah apa-apa. Ya kalau nggak berubah apa-apa berarti something change di dalam algoritma yang ada di dalamnya. Tetapi kalau yang di luar itu berarti adalah improvement daripada usability tadi, improvement easy of use tadi, supaya mempermudah, ya, supaya membuat fit pas ya kan, dipandang pas, digunakan juga pas, gitu ya. Oke. Kenapa sih kok usability itu penting? Nah ini 3 yang harus teman-teman perhatikan dan hafalkan ya. Kalau di aplikasi web ya, website ya, misalnya saya punya website, kalau website saya nggak usable, website saya masih pakai website yang era-era jadul, maka tidak akan survive. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, usability itu penting di dalam web, itu adalah untuk survival, untuk bertahan. Kalau kalian punya website, nggak pernah kalian update atau punya blog gitu, nggak pernah diupdate isinya hanya hitam di atas putih teks, ya, paragrafnya nggak jelas, ya, fontnya kecil-kecil, warnanya warna yang nggak matching gitu. Orang pasti males buka website kalian, ya. Semuanya itu demi survival, supaya bertahan website kita, maka kita harus improve the usability of web. Jadi web tujuannya diimprove, tampilan diubah itu supaya survive ya. Dulu website itu sistemnya adalah satu tampilannya, standarnya apa? Standar laptop gitu ya. Makanya di paling bawah biasanya akan tampil akan baik bila ditampilkan di dalam resolusi sekian sampai sekian. Ya enggak? Sekarang teman-teman bisa lihat ya mayoritas orang buka komputer pakai misalnya seperti ini ya, pakai smartphone, buka website pakai smartphone, tidak lagi komputer PC yang gede. Kalau website kita tidak mengikuti ya tren responsive design, sekarang kan trennya responsif design itu ini teman-teman, tampilan web kita auto respon dengan berbagai jenis ukuran layar. Mau dibuka di tablet nggak kacau, mau dibuka di mobile phone juga nggak kacau, mau dibuka di layar laptop atau PC juga tidak kacau. Nah kalau website kita nggak responsif, artinya web kita itu patokannya pokoknya layar laptop 14 inch. Begitu nanti dibuka di smartphone yang 5,5 inch, 6 inch, atau mungkin bahkan ada yang 4 inch, kira-kira kan kacau. Akhirnya keluar kayak kalau zaman dulu Opera Mini itu ya, zoom ya, harus di zoom gitu baru tampil, harus geser ke kanan, harus geser ke kiri. Mau survive nggak bisa. Dulu website kita, website UKSW Edu belum responsif. Jadi kalian buka di buka di mobile, tampilannya tetap gede ya, termasuk kayak Siasat itu ya. Nah, Siasat itu masih aplikasi tahun 2007-2008 dulu ya. Zaman saya kuliah Siasatnya masih sama kayak Siasat yang kalian pakai sekarang, dan itu belum responsif. Kalian buka di HP buktinya harus zoom ya kan, harus digede-gedein gitu. Nah, kalau selamanya seperti itu maka website kita nanti tidak survive. Ya, anyway Siasat tetap survive sih. Karena dia bukan website. Nanti untuk kepentingan sistem ya kan, beda ya. Web aplikasi dengan website ya, website informasi. Kalau website informasi itu ya survive. Kalau pengen survive, buatlah tampilan kalian mengikuti perkembangan user di sekarang ini. Gitu. Itu yang pertama. Kalau untuk website tujuannya usability adalah untuk survival. Yang kedua untuk aplikasi intranet. Aplikasi intranet itu ya aplikasi sistem informasi yang dipakai di mana?
di kalangan intra sebuah perusahaan, sebuah institusi, ya tadi kayak siasat misalnya, atau aplikasi yang lain, maka tujuannya adalah is a matter of employee productivity. Jadi produktivitas pegawai, produktivitas mahasiswa. Mahasiswa biar bisa registrasi mata kuliah dengan gampang, maka tujuan usability-nya siasat atau aplikasi intranet yang lain adalah untuk meningkatkan produktivitas. Kalau website, web profile, company profile, ya kan, university profile, ya sekolah, ya kan, dan lain-lain, itu tujuannya untuk survive, ya blogger, ya kemudian portal-portal berita, itu tujuannya untuk survive. Apalagi sekarang portal berita banyak, ya maka dari itu tujuannya improvement dari detik.com, kompas.com, ya semuanya adalah untuk survive-nya dia. Tapi kalau siasat, ya atau aplikasi internal kita, Sita, SIKP, tujuannya bukan lagi survive, karena dia nggak lagi peduli survive apa enggak, ya karena dia pasti dipakai oleh user. That's why importantnya dia untuk usability-nya diimprove adalah untuk produktivitas, ya. Demi produktivitas karyawan, maka aplikasi ini saya keluarkan versi 2 dengan fitur tambahan yang memudahkan, misalnya seperti itu. Nah, sementara itu untuk internal design project, ya itu juga usability itu digunakan untuk cutting training budget, misalnya untuk memotong biaya dengan adanya sistem, dengan mempermudahnya sistem, maka energinya bisa di-reduce, bisa diturunkan. Sementara itu produktivitasnya bisa ditingkatkan. Jadi important yang lain adalah aplikasi itu bisa membuat ya tadi performanya tinggi, biayanya diturunkan. Prinsip ekonomi. Jadi 3 tadi, untuk website adalah survive, untuk aplikasi-aplikasi intranet, sistem informasi dan lain-lain adalah untuk produktivitas usernya. Kemudian untuk internal design project, ya tujuannya adalah untuk mempermudah, mempercepat, memangkas semua biaya dan meningkatkan produktivitas. Diingat-ingat ya. Oke. Nah, ada satu lagi tambahan teman-teman, untuk eksternal, ya. Jadi number of register user or customer leads, ya. Jadi untuk meningkatkan user kita, dulu punya sosmed namanya Friendster, ya. Tetapi karena dia kalah dengan usability-nya Facebook, sekarang nggak ada lagi ya Friendster, atau dulu namanya ada juga G+, Google+, ya. Ada juga Pet, ya. Ada juga BlackBerry Messenger, ya. Semua itu kan tinggal kenangan, ya, beserta isi-isinya. Ya, sudah almarhum semua. Kenapa? Karena dia gagal dalam mencari user yang register atau mencari orang untuk join di aplikasi itu. Itu kegagalannya salah satunya adalah usability-nya tidak diperhatikan dengan baik, ya. Friendster masih bertahan dengan sistem medsosnya yang lama. Jadi seperti homepage, kita bisa ninggalkan pesan, bisa ninggalkan komen kayak kita komen di blog-blog gitu ya. Modelnya seperti itu. Sementara Facebook datang dengan like, ya kan, dengan tagging foto, ya, dengan komen, ya, balas komen, upload foto, upload video. Nah, akhirnya mindset user itu nanti arahnya sosmed itu seperti ini, ya enggak. Sehingga kalau aku harus improve usability-nya, tujuannya memperbanyak user yang pakai itu tadi, gitu. Ya, BBM WA, ya, WA datang pertama juga enggak begitu dianggap orang, ya. Orang masih senang pakai BBM dengan HP BB-nya yang bentuknya wagu itu, ya, ya kan. Nah, tapi sekarang bisa terbalik, WA bisa booming, BBM malah justru hilang. Ya, usability-nya mungkin ya BlackBerry terlalu rumit, sementara WA terlalu simple, cocok digunakan oleh berbagai orang. Nah, itu
yang menjadi poin perhatiannya. Nah, tujuan daripada usability adalah efektif untuk digunakan, efisien untuk digunakan, aman untuk digunakan, memiliki utilitas yang baik, mudah dipelajari, mudah juga untuk diingat. Ya tadi saya katakan contohnya WA, ya efektif, efisien, aman enggak ya. Zoom ya, aplikasi Zoom pernah sempat kita blacklist atau apa karena tidak aman ya, karena media kan mengatakan ya Zoom tidak aman, datanya bisa diambil dan lain-lain. Nah ini juga bagaimana kita meyakinkan user kita bahwa aplikasi kita aman lewat usability aplikasi tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh example of good and bad design. Ini kalau di benda-benda fisik ya teman-teman ya. Jadi contoh misalnya ambigu door design ya kan. Desain pintu itu seperti ini ya, atau seperti ini. Ya, ini pintu atau bukan ya. Kalau kita gambar desain pasti ini pintu, tapi ini juga pintu ya. Ini bukan pintu. Nah, desainnya ambigu. Nah, kalau memang kita mau buat good door design, ya kita harus benar-benar konsisten. Misalnya gagang pintunya seperti ini. Kalau ini gagang pintunya kok terlalu lebar, ya ambigu. Yang perlu diperhatikan lain selain good design adalah mapping. Jadi dalam membangun usability, kalian perhatikan mapping juga. Relationship between control and their movement and the result in the world ya. Jadi mappingnya itu juga harus tidak salah-salah gitu ya. Tombol yang satu di atas, tombol yang satu di bawah, tombol satu di atas kanan ya kan, tombol satu di bawah kiri ya. Kan enggak. Selama ini kalian lihat aplikasi kalau tombol atau toolbars itu kan gabung jadi satu ya enggak. Gabung jadi satu. Nah, supaya apa? Mappingnya pun jelas. Mappingnya juga nggak boleh asal. Ya enggak. Pasti tombol exit itu yang ada di sebelah kanan. Karena exit itu asumsinya adalah terakhir. Sehingga dia lihat dulu prosesnya panjang, baru exit. Kan gitu. Ya. Kalian klik file, pasti exitnya paling bawah sendiri. Kenapa? Karena yang namanya keluar itu kalau sudah lihat semua baru keluar. Ya enggak? Kalian baru file langsung ke atas sendiri exit. Ya, mappingnya juga nggak match. Gitu ya. Nah, contoh ini teman-teman. Ada tombol-tombol seperti ini. Something wrong nggak? Kalau dari tombolnya nggak masalah, tapi mappingnya ini kan punyanya apa? Media player ya, atau kita mau putar video atau apa media file ya. Ini kan kebalik ya teman-teman ya. Ini kan play ya. Sementara ini untuk apa? File berikutnya atau next video, next song malah di awal ya. Previous video video sebelumnya malah di sebelah sini ya. Play pun harusnya juga menghadap ke kanan, bukan menghadap ke kiri ya. Ini rollback kalau ini. Nah, dia poor mapping of control buttons-nya. Jadi mappingnya yang keliru. Nah, makanya perlu dibuat lebih baik. Misalnya seperti ini. Semua yang mengarah kepada yang di belakang itu di sebelah kiri. Semua yang mengarah ke depan ya di sebelah kanan. Ya, sehingga jelas next song, previous song, ya kan, play, rollback dan lain-lain itu bisa dibuat dengan baik. Nah, kalian dalam membangun aplikasi juga mappingnya juga harus jelas. Ya, tadi kayak tombol close kok tiba-tiba di awal. Close itu pasti terakhir. Ya, coba kalian perhatikan tombol exit dan tombol OK. Nah, itu juga mappingnya kok bisa seperti itu. Kenapa? Nah, itu juga nanti Anda bisa pelajari. Baik. Constraints. Jadi selain kalian memperhatikan usability itu dengan prinsip good design dan mapping, kalian juga harus perhatikan batasan-batasan atau constraint yang harus diperhatikan ya. Pertama ada fisik constraint ya. Jadi batasan fisik, batasan logik dan batasan budaya. Nah, kita lihat satu-satu. Batasan fisik itu seperti apa?
refer to the way physical object restrict the movement of things. Contohnya, only one way you can insert a key into a lock. Contoh, kalau kalian mau buka pintu, kalian kan pakai kunci. Kunci masuk, ya enggak? Kalian bisa masuk. Nah, batasan ini harus menjadi batasan yang digunakan dalam masuk dalam sistem. Sehingga Anda hanya butuh password untuk bisa masuk ke dalam ruangan. Password itu kunci Anda. Ya, jadi passwordnya mau masuk aplikasi passwordnya 10 ya kan, harus beda semua, ya kan. Password pertama berhasil, ketemu password 2, password 2 berhasil, ketemu password 3 dan seterusnya. Repot nggak? Repot. Nah, secara fisik saja kita sudah dibuat yakin dan aman dengan satu kunci. Anda masuk pintu, teman-teman, cukup dengan satu kunci saja Anda rasa ini sudah aman. Nah, sistem pun juga harus mengadaptasi itu. Tidak boleh kita asal buat sistem keamanan dengan sesuka kita. Kita juga perhatikan physical constraint atau batasan fisik, ya. Contoh juga ketika kalian mau putar video atau putar lagu lewat compact disc, ya, nggak tahu mungkin ya, Anda lewat CD gitu, begitu dimasukkan komputer dia play. Nah, itu pun juga harus diterapkan ketika Anda open file, ya, ketika open ketemu filenya diklik OK, play, jalan. Ya, nggak usah yang lain-lain, gitu kan. Oke, jadi itu contoh-contoh adalah usability harus mengikuti batasan fisik. Nah, selain itu kita juga harus perhatikan logical or ambiguous design. Jadi ambigu, seringkali logiknya ambigu. Contoh saya ada gambar seperti ini. Pertanyaan saya, yang ini port apa dulu? PS2 ya, sebelum mouse dan keyboard itu lewat USB dulu lewatnya seperti ini. Pertanyaan saya, punya keyboard yang atas atau yang bawah? Punya mouse yang atas atau yang bawah? Dengan warna yang sama. Bingung nggak? Bingung. Pasti kita coba satu-satu. Oh, mouse-nya nggak jalan atau keyboardnya nggak jalan, berarti kebalik. Kan gitu. Nah, ambigu seperti itu. Nah, itu harus diselesaikan, ya. Nah, bisa diselesaikan dengan provide atau menyediakan direct adjacent mapping, jadi between icon and connector. Jadi ditulis, ya, kayak ini ya. Oh, ini keyboard, ini mouse, seperti itu. Atau provides different color, ya. Yang ungu itu pasti keyboard, yang hijau itu pasti mouse, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman, ambigu bisa diselesaikan dengan icon dan juga bisa diselesaikan dengan warna. Perhatikan itu ya. Oke. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama batasan fisik, batasan logik itu biasanya ambigu. Yang ketiga batasan constraint, culture ya, cultural constraint, budaya. Contoh, kalau kita ketemu red triangle seperti ini, segitiga merah, ya bukan segitiga biru ya, segitiga merah, apa yang kita ingat? Yang kita ingat pasti adalah, wow, peringatan, ya enggak, truk-truk di pinggir jalan itu kasih segitiga merah, berarti hati-hati, ya, peringatan. Nah, sama, tapi kita harus tahu user kita siapa. Oke, kalau user Anda menggunakan standar American culture, itu danger, bahaya. Tapi kalau itu yang pakai orang Egypt, Mesir, segitiga merah, itu kematian. Mati. Kalau di Indonesia kan hitam, kuning ya. Kalau di sana merah itu artinya kematian. Di India merah itu life ya kan. Begitu ada segitiga merah, wah sukses, berhasil ya kan. Apalagi di Cina ya kan. Di Chongqing sana kalau merah itu kan ya gongsi facai, enggak identik dengan happiness, kebahagiaan. Nah, hati-hati, user Anda itu user internasional atau user lokal. Kalau user Anda user lokal, ya tadi perhatikan, pemilihan warna nggak bisa asal. Niat hati ingin berduka, tetapi ternyata yang baca orang China, orang Tiongkok, wah gembira, ya, nah, malah beda pesan nanti, gitu ya. Jadi cultural constraint, ya, 3 batasan, batasan fisik, batasan logik, dan batasan budaya. Nah, teman-teman, ini ada kurang lebih 10 prinsip usability. Yang pertama, visibility of system status, match between system dengan real world.
user control and freedom, konsisten dan standar, help user recognize, error prevention, recognition, ya kan, flexibility, estetikanya dan help-nya. Oke, kita akan bahas satu-satu, 10 ini kita perhatikan satu-satu ya, supaya ini menjadi patokan kita dalam desain. Yang pertama adalah di dalam desain kita ya akan usable kalau ada visibility of system status. Manusia itu nggak suka diberikan digantung ya, digantung atau bahkan diberi harapan palsu, nggak jelas statusnya, temenan enggak, pacaran enggak, kan nggak suka. Sistem pun juga kita nggak suka kalau sistem itu memperlakukan kita seperti itu. Kita download, kita ngopi, atau kita cut atau del, tapi nggak ada ini apa namanya nih, progress bar-nya, tidak visible. Visible itu kan kelihatan, nggak visible. Ini downloadnya berhasil nggak sih? Ini kopinya berhasil nggak sih? Ini cut-nya berhasil nggak sih? Kita nggak tahu, kan digantung. Mau di shutdown juga eman-eman ya, sayang. Nggak di shutdown kita juga nggak tahu ini posisi seperti apa ya, nggak di shutdown juga lama nunggunya. Nah, maka dari itu perlu ada visibility of system status. That's why di dalam pemrograman desktop itu ada yang namanya status bar. Status bar itu yang di bawah. Kalau di Microsoft Word misalnya ready itu berarti siap untuk diketik, ya enggak? Atau apapun itu ya. Error misalnya kalau di dalam Excel kita nulis rumus error ya. Atau kalau dalam sistem operasi ya bisa di provide progress bar seperti ini. Jadi kalau kalian mau ngopi paste, mau cut paste ya kan, mau download, mau upload, sediakan status yang jelas untuk user. Manusia nggak suka status gantung itu ya. Oke. Kemudian kita juga perlu ada matching system between system and real world. Jadi harus sesuai dengan dunia nyata. Nah, salah satunya adalah dengan mengkomunikasikan lewat bahasa. Ya, contoh nih teman-teman, apa ini? Keluar tampilan seperti ini. Server not found. Ini kan aslinya nggak seperti ini. Ya, 404 misalnya. Error berapa? Nah, error-error seperti itu kalau tidak di matching ke dalam real world, user awam nggak ngerti. Ini 404 itu apa? Not found. Ya, nggak ngerti. Nah, contoh misalnya punyanya Kaskus ya kan. Kan maintenance server ya, maintenance server dia bagus kan karena memang dia tipenya santai dan bercanda ya, maintenance diplesetkan jadi main tenis ya. Ya nggak masalah, tapi itu sudah diketahui oleh user ya, kalau servernya sedang main tenis ya, maintenance ya, dia malah justru kasih animasi, kasih sedikit game ya, kayak game apa itu namanya, game dinosaurus yang lompat-lompat di Google Chrome itu ya. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk matching ya between system and real world. Ya. Usernya kamu kasih kode apa blue screen itu atau kode hexadesimal error, kode-kode error kan nggak ngerti. Makanya harus dikomunikasikan. Itu yang kedua ya. Baik. Yang ketiga adalah user control and freedom. Jangan paksakan user untuk memilih oke atau yes. Do you want to delete this file? Opsinya hanya yes or yes. Nah, ini namanya kita tidak memberikan freedom, tidak memberikan kebebasan untuk user. That's why teman-teman ada namanya tombol cancel, undo, quit, ya kan, interrupt, ya kan, default value, tidak masalah seperti ini. Misalnya mau replace apa existing file, yes or no. Kalau kalian cuma kasih yes dan yes, user nggak suka, ya kan? Atau pilihannya cuma yes, forward, ya kan? You give them this message box, ya kan? Kalau hanya pilihannya cuma satu, ya, makanya dua. Terus dua pun juga ini loh ya, default value-nya. Ini kan default-nya no. Default-nya harus di set ke tombol yang tidak berbahaya. Ya. Do you want to delete, ya kan? Pokoknya harus disetting untuk ngeprank user. Nah, nggak boleh ya. IMK itu nggak bisa ngeprank kayak gitu. Ya. Yang di default adalah yes-nya. Sehingga usernya ketika kepencet tombol keyboardnya, yes-nya yang ya tereksekusi. Nggak boleh ya seperti itu. Jadi harus ada user control and freedom. Oke, berikutnya teman-teman
Bantulah user untuk recognize, diagnose, and recover from error. Errornya jangan seperti ini ya, unknown error ya kan, dang gitu kan, begitu dang itu unknown error, oke, error nggak diketahui. Nah user nggak bisa seperti itu. Kalaupun error kalian harus komunikasikan, misalnya error di sini ya. Sebaiknya seperti ini. Apakah Anda ingin ya? Misalnya ya, error karena filenya double. Apakah Anda ingin menghapus salah satu? Nah, itu kita memberikan satu recognize, diagnose, dan recover. Recover from error. Kita memberikan suggestion, mau dihapus nggak salah satunya? Misalnya gitu. Ya. Jadi, bantulah user untuk tadi mengenali errornya kenapa, dan kalau perlu berikan bantuan. Coba Anda ngoding di Notepad ya. Ngoding C++ atau ngoding pakai bahasa Java di Notepad. Anda eksekusi pakai command prompt ya, compilernya di command prompt jalan. Errornya kan kita susah recognize. Ya, beruntung kalian punya IDE yang sudah cukup baik dalam memberikan pengenalan error at line sekian ya kan, karena misalnya kurang titik koma, nah itu dijelaskan semua di sana. Misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh yang baik ya, teman-teman. Kalau ini tadi kan sistem error ya kan, pakai dan H8000. Nah, ini kan kode heksadesimal atau ini unknown error, nggak baik. Nah, lebih baik kita buat seperti ini. Are you sure you want to delete bla 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 from your Dropbox? Delete or cancel. Nah, perhatikan delete sama cancel. Itu letaknya seperti ini. Kenapa kok cancel di kanan sementara yang danger atau yang cukup beresiko oke, delete itu sebelah kiri. Nah, ini psikologi manusia. Psikologi manusia itu dua tombol ini kan tombol yang berbeda. Yang cancel ini nggak cukup beresiko sih. Kalian cancel kan nanti diulang lagi nggak masalah, ya nggak? Kalau begitu di delete, di oke, di save, itu kan cukup beresiko. Nah, logikanya manusia, psikologinya manusia, begitu kalian pegang mouse, itu pasti mouse-nya itu akan diarahkan ke sebelah kiri. Sebelah kanan, ya, jadi sebelah kanan. Begitu kalian pegang gini, pasti secara tidak sadar kita geraknya ke sana, ke kanan. Kecuali kalau kalian megang mouse-nya pakai tangan kiri. Karena kita mayoritas pakainya tangan kanan, dan sebelah kiri kita pasti ada PC kita atau keyboard kita, maka kita akan gerak ke sana. Nah, begitu gerak ke sana, itu banyak hal yang bisa terjadi. Tidak sengaja klik. Nah, kan begini seperti ini. Begitu saya gerak ke sana dan saya nggak sengaja klik kena cancel, kan nggak masalah. Tapi kalau nggak sengaja klik kenanya oke, wah, atau kenanya delete, hilang semua. Yang kedua, kalau kita mau delete, berarti kita harus geser mouse kita ke kiri. Geser mouse ke kiri, itu kita harus mikir juga. Mikir itu maksudnya gimana? Kita butuh, kalau tadi saya katakan secara spontan kita ke kanan. Tapi kalau kita mau belok kiri, kita harus mikir. Makanya dibutuhkan effort yang lebih dibanding cancel. Kalau cancel itu tombol yang tidak beresiko, jadi dia diletakkan di sebelah kanan. Sementara delete itu tombol yang beresiko. Oke, save itu tombol yang beresiko. Dia butuh effort yang sungguh-sungguh. Nggak bisa sambil ngantuk ceritanya gitu. Singkatnya gitu ya. Oke, berikutnya teman-teman tadi error preventionnya tadi ya, sambungan dari yang tadi. Kita juga nggak bisa selain tadi di poin sebelumnya nggak spesifik, kita juga harus error preventionnya ini benar-benar menggunakan kalimat yang sopan. Masa seperti ini, wrong button ya kan, this button does wrong ya kan, solution try another ya, coba lagi. Nggak boleh seperti itu ya. Atau tugas ya, dikasih tugas zaman dulu pernah ya, saya jadi asdos IMK bikin tugas gitu, bikin message box ya, error keluarnya tulisannya apa, error des gitu kan. Nah itu kan nggak baik ya. Jadi harus berikan prevention yang baik ya. Kemudian fleksibilitas dan efisiensi ya. Accelerator ya, unseen by the novice user may often speed of the interaction of the expert user such that system can satisfy both inexperienced and experienced user, allow user to tailor frequent action. Jadi harus fleksibel dan efisien dalam memberikan akselerator. Jadi akselerator itu adalah hot key, shortcut key, Ctrl X, Ctrl Y. Itu kan unseen by the novice, user awam ya.
user awam kontrol X, kontrol Y mungkin kalau X ya sudah familiar gitu kan. Nah, LTF4 gitu sudah familiar gitu. Misalnya kontrol yang lain gitu kan, kontrol F, kontrol H itu untuk apa sih? Nah, tetap harus diberikan ya. Jadi supaya apa namanya mempercepat dalam kita mengerjakan sebuah sistem. Lalu juga berikan akselerator ya, seperti hotkey tadi ya, shortcut toolbar ya, daripada file save langsung aja kasih gambar disket ya, supaya lebih mempercepat. Akselerasi ya, dipercepat ya. Kemudian estetika dan minimalis desain itu juga penting. Dialog harus berisi informasi yang apa namanya yang benar-benar dibutuhkan, jangan panjang lebar. Bikin message box kalimatnya panjang karena saking sopannya ya, mohon maaf ya kan, user yang kami hormati, kami tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda atau melukai hati Anda. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa Anda ternyata error di baris sekian. Memang manusia tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Tetap semangat and keep smile. Nah, terlalu panjang ya, enggak? Terlalu panjang. Jadi gunakan dialog yang informasinya relevan aja. Ya, oke. Itu dulu teman-teman. Nanti ada tugasnya disampaikan di di Google Classroom. Prinsipnya hari ini kita belajar bahwa selain good design, good UI, good UX, itu arahnya harus ke usability. Oke, nanti kalau ada diskusi, ada pertanyaan bisa Anda tulis di kolom komentar yang ada di Classroom. Saya cukup sekian untuk materi usability ini. Tetap semangat, tetap explore lebih lanjut ya. Nantikan tugasnya, snacknya di Google Classroom. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Kalian tetap sehat, tetap semangat. Tuhan beserta dengan kita. Corona pasti berlalu.